Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Penkim, dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama kami Waalaikumsalam dalam podcast Enjoy di sore hari ini. Kenalin, aku Ubu Nurjana, dan kali ini dalam podcast ini aku tidak sendirian, aku ditemenin sama partner aku di samping. Yuk kita kenalin langsung aja, siapa? Ya, namanya Halo Devita semuanya, Sari. saya Devita Halo. Sari. Oke. Hai. Baik, kali ini kami berdua akan membahas tentang apa sih PPG itu. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas itu, kalian harus tetap stay tune ya di dalam podcast kami. Yuk simak selanjutnya. Sebenarnya apa sih PPG itu? Menurut Kak Devi gimana? Apa sih itu PPT? Mohon maaf PPG. Jadi itu, iya PPG. Program Profesi Guru. Jadi PPG itu pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus dalam menjadi guru. Nah, pendidikan profesi guru ini harus ditempuh selama 1-2 tahun setelah seorang calon lulus dari program sarjana kependidikan maupun non-kependidikan. PPG ini merupakan program pengganti Akta 4 yang tidak berlaku mulai tahun 2005. Oh ya, jadi PPG itu adalah pendidikan profesi guru ya. Jadi ini diperuntukkan untuk calon-calon guru menjadi ya seorang pendidik ya gitu ya. Gimana kita secara profesionalitas gitu ya mendidik dengan baik dan benar dan bisa diterima oleh para siswa kita gitu kan. Oke, selanjutnya eh, gelar lulusan pendidikan profesi ini akan mendapatkan gelar pendidikan profesi guru. Nah, pendidikan profesi guru juga menambah gelar GR di belakang nama guru tersebut. Karena menurut undang-undang, guru adalah profesi sama seperti dokter. Sebelum kita menjadi seorang guru itu kan kita pasti perlu ya mendapatkan sertifikasi guru. Sama halnya seperti lulusan-lulusan apoteker atau kedokteran yang ketika mereka ingin menjadi seorang yang profesionalitas, mereka harus mendapatkan tingkat lanjutannya sama seperti kita sebagai seorang tenaga pendidik misalnya kayak dokter harus koas dulu terlebih dahulu kan, kemudian apoteker yang harus mesti melanjutkan ke jenjang profesi apoteker sama halnya dengan tenaga pendidik. Terus Kak, kita nih pengen tahu nih sebelum kita mengikuti PPG itu apa aja nih syaratnya yang harus kita penuhin gitu untuk mengikuti PPG tersebut. Kak, mohon maaf suaranya mati, Kak. Mohon maaf, saya lupa saya matikan mic-nya. Oke, tidak apa-apa. Baik, silakan dilanjutkan, Kak. Jadi syarat, mohon maaf ya. Jadi syarat untuk mengikuti PPG ini cukup banyak dan cukup apa ya namanya? Bukan rumit sih. Cukup banyak. Uh, Saat ini tidak semua orang dapat mengikuti PPG karena pemerintah saat ini tengah mengeluarkan undang-undang yang mengatur hal tersebut. Di antaranya mengatur tentang syarat-syarat PPG. Hal tersebut tertuang dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2017 pasal 4 bahwa syarat untuk menjadi setiap program PPG harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, syarat-syarat PPG di sini yaitu yang pertama, memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 dari program studi yang terakreditasi kecuali program studi PGSD dan PG PAUD. Kemudian yang kedua, mengajar di satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kemendikbud atau Kemendikbud gitu. Terus yang ketiga, guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah
atau guru yang dipekerjakan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Untuk yang keempat, guru bukan PNS yang berstatus guru tetap yayasan atau guru yang mengajar pada satuan pendidikan negeri yang memiliki surat keputusan dari Pemda. Kemudian, mohon maaf ya ada suara motor-motor gitu. Kemudian yang kelima, memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Kemudian, memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun ya. Terus, bersedia mengikuti pendidikan sesuai dengan peraturan yang ada dan mendapatkan izin belajar dari kepala sekolah dan Pemda. Nah, Oke, itu syarat-syarat calon PPG. hmm. Berarti Ya. syarat-syaratnya salah satunya adalah memiliki kualifikasi ya, minimal sarjana ya. Ya gimana coba kalau misalnya kita mau jadi guru Ya. tapi kita tidak memiliki kualifikasi ya kan. Nah, terus kemudian selanjutnya Iya, itu soalnya kan eh, dokumen persyaratan atau administrasi dalam melakukan PPG hmm. nih Kak. Biasanya sih apa sih ini tuh selain syarat yang tadi sudah disebutkan sama Kakak ya? Apa aja nih kira-kira? Oke, untuk tadi kan itu untuk syarat-syarat sebagai calon, berarti dari dirinya ya, dari seorang calon PPG-nya. Ya baik. Kemudian kalau ini dokumen atau persyaratan administrasi PPG sendiri, yang pertama yaitu fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah atau Koperdis atau Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, atau Provinsi. Kemudian yang kedua, fotokopi SK pengangkatan pertama dan SK pengangkatan 2 tahun terakhir khusus bagi GTY, yaitu SK pengangkatan dari yayasan yang sama. SK tersebut dilegalisasi. Kemudian fotokopi SK mengajar, seperti SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir gitu. Kemudian surat izin dari kepala sekolah atau ketua yayasan untuk menjadi peserta PPG. Jadi harus mendapatkan surat izin dari kepala sekolah atau ketua yayasan terlebih dahulu. Kemudian fakta integritas dari calon peserta bahwa berkas atau dokumen yang diserahkan itu dapat dipertanggungjawabkan usahanya seperti itu. Terus surat penyetaraan dari Kemenristek Dikti bagi peserta yang memiliki ijazah S1 di luar negeri, surat keterangan sehat dokter dari pemerintah itu diserahkan saat lapor diri ke LPTK. Kemudian, surat keterangan bebas nafsa dari BNN atau yang berwenang diserahkan saat lapor diri di LPTK juga. Yang terakhir, surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian itu juga sama diserahkan saat lapor diri di LPTK. Nah, itu Kak, cukup banyak juga ya untuk dokumen-dokumen yang harus diserahkan untuk mengikuti PPG. Oke, baik. Em, jadi ya sangat banyak ya. Ternyata tidak mudah ya menjadi apa namanya tenaga pendidik ya. Banyak pengorbanan yang Iya, mesti benar kita lakukan banget. ya. Harus sangat Iya, berusaha. iya, mesti harus Ya. berusaha ya. Kemudian nih, untuk mengikuti PPG ini kira-kira biayanya tuh kita mesti pakai biaya sendiri apa dari instansi kita bekerja seperti itu. Oke, nah pasti banyak banget nih yang bertanya-tanya tentang biaya PPG sendiri kan. Nah, lalu berapa biaya yang diperlukan untuk mengikuti program PPG? Nah, menurut beberapa sumber, biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalani program PPG adalah sebesar 9,5 jutaan per semester. Sementara Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sempat menetapkan biaya kuliah PPG sebesar 10 juta per semester. Dengan lama kuliah selama 1 tahun. Nah, nominal tersebut sudah berlaku sejak Januari 2020.
jika guru mendidik di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal atau program SM3T itu, biaya PPG 100% ditanggung pemerintah di beberapa provinsi. Biaya PPG sudah ditanggung oleh pemerintah daerah setempat melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Tapi biaya yang ditanggung ini hanya untuk biaya kuliah di luar biaya pribadi seperti transportasi, biaya kos, dan keperluan pribadi lainnya. Sementara di beberapa daerah lainnya, biaya PPG masih ditanggung oleh guru sepenuhnya atau oleh calon PPG tersebut. Baik, Seperti dari itu. beberapa yang kami dapatkan juga ya, teman-teman semuanya, PPG juga tuh ternyata dibagi menjadi dua nih syarat kita untuk mengikutinya. Nah, itu apa aja? Yang pertama, PPG dalam masa prajabatan dan PPG dalam masa jabatan. Apa sih perbedaan di antara keduanya? Yaitu kalau PPG prajabatan itu adalah PPG yang belum sama sekali dilakukan oleh pendidik atau yang biasanya kita kenal dengan baru lulus belum punya uh, mengajar di sekolah-sekolah yang tetap seperti itu. Kalau misalnya PPG Iya, dalam benar. jabatan itu adalah seorang guru yang sudah lama mengajar di sekolah dan mendapatkan uh, legalisasi dari kepala sekolah atau instansi sekolahnya untuk mengikuti PPG lanjutan. Dan biasanya kalau PPG dalam jabatan ini untuk biayanya itu dibebankan sama APBD ya kak ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam prajabatan itu sepenuhnya biaya ditanggung oleh individu sendiri seperti itu. Mohon maaf ya teman-teman semua, ini Kak Devi nih jaringannya tidak stabil, ya udah nggak apa-apa. Iya, maaf ya. Gimana, aman Kak? Aman-aman, sekarang udah ada kok. Maaf ya, ini soalnya lagi hujan gitu loh. Udah Jadi sore tadi juga. Jadi. aku menjelaskan gini Kak, PPG itu dibagi dua kan, satunya prajabatan, Iya, satunya iya. Aku dalam tadi jabatan. sempet Nah, sempet untuk nyimak biayanya sendiri kalau juga. dalam jabatan itu eh, ditanggung sama APBD ya, maksudnya instansi dari sekolah yang dia di apa ya, maksudnya dicalonkan harus ikut PPG gitu ya, dibiayain sepenuhnya ya kan. Oh iya. Mm-mm. Kayak gitu. Menurut kakak ya nggak sih? Halo, Gimana gimana Kak? PPG. PPG Halo? ini kan dibagi dua nih ya. Ada PPG dalam jabatan sama PPG prajabatan tuh. Nah, untuk biayanya sendiri tuh mereka berdua tuh masih memiliki perbedaan. Nah, kalau dalam pembiayaannya sendiri itu gimana, Kak? Kakak tahu nggak? Iya, tadi seperti yang dikatakan Iya, seperti yang dikatakan sama Umi itu betul. Kalau yang dalam jabatan itu bisa ditanggung sama pemerintah yaitu dari APBD tersebut. Nah, kalau apa namanya PPG di luar jabatan itu masih ditanggung sama calon PPG sendiri seperti itu. Baik. Ya benar sekali teman-teman semuanya. Jadi seperti itu. Tapi uh, untuk PPG dalam jabatan itu hanya dibiayain sepenuhnya untuk pendidikannya. Di luar biaya itu seperti apa ya, biaya hidup ya tetap ditanggung sama calon yang mengikuti Iya, PPG biaya hidup. gitu. Selanjutnya nih, apa aja nih kak selanjutnya ya selain biaya PPG nih? Apalagi ya? Nah, satu Mungkin mau sistem. tahu bagaimana sistem pembelajarannya. Nah, iya boleh-boleh. Iya, Iya, sistem pembelajaran iya program pendidikan boleh-boleh. profesi guru tuh seperti apa sih? Pasti banyak yang belum tahu Nah, juga di nih. sini saya akan Oke, di sini saya akan menjelaskan secara singkat aja ya.
Jadi sistem pembelajaran program pendidikan profesi guru ini mencakup seperti perkuliahan. Halo? Ya mohon maaf teman-teman semua ya, di tempatnya Kak Devita ini lagi hujan dan mohon maaf atas ketidaknyamanan ya, sehingga menimbulkan. Lapangan yang diselenggarakan dengan Halo, cek sound Kak. Gimana Kak? cek, halo Kak, Iya, iya. Bisa diulangin lagi Kak, soalnya tadi putus-putus juga ya? Oh ya, oke. Okay. jaringannya Iya, tidak. maaf nih kendala sinyal. Tidak apa-apa. Sekarang udah kedengeran nggak? Siap. Oh, aman. Sekarang aman Kak. Aman. Aman ya? Ya. Monggo Kak. Lapangan yang diselenggarakan. Cek. Halo Kak, gimana Kak tadi Kak? Cek. Ya, nyaman. Silakan Tadi Kak. hilang lagi ya? Ya, hilang lagi Kak. Oh, saya ulang lagi ya kalau gitu. Jadi, tadi kan bagaimana sistem pembelajarannya kan? Iya, baik. Ya, gimana nih Kak? Jadi, sistem pembelajaran program pendidikan profesi guru ini mencakup perkuliahan, praktikum, praktek pengalaman lapangan, yang diselenggarakan dengan pemantauan langsung secara intensif oleh dosen yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut. Kemudian dinilai secara objektif dan transparan. Nah, perkuliahan praktikum dan praktek pengalaman lapangan dilaksanakan secara tatap muka dan berorientasi pada pencapaian kompetensi, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menulis hasil pembelajaran, menindaklanjuti hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan pada pelatih. Seperti itu Kak untuk ininya tahap pembelajarannya. Kira-kira nih, menurut yang Kakak tahu, dari cara, apa, tahapan ya, sistem pembelajaran di PPG itu dari yang dalam jabatan sama yang prajabatan, apakah ada yang berbeda gitu? Menurut yang Kakak tahu nih gitu. Menurut yang saya tahu ini sepertinya tidak sepertinya tidak ada perbedaan Tidak ya Kak? Oh, karena baik. kan ini mencakup semua ya, ini mencakup semua. Oh ya. Mungkin ada perbedaan sedikit-sedikit karena mungkin yang dalam jabatan itu lebih berpengalaman seperti itu mungkin. Baik. Ya benar ya, itu tadi sistem pembelajaran yang secara umum ya. Tapi memang keduanya memiliki perbedaan. Perbedaannya di mana kalau dalam jabatan itu ya sama, cuma dia tidak seperti yang prajabatan ya. Itu kalau prajabatan sepenuhnya kita melakukan dalam kondisi tatap muka. Tapi dalam jabatan itu ya kadang misalnya seminggu atau beberapa gitu ya, karena kan ini dalam jabatan ini kan pasti sudah memiliki apa ya, kesibukan masing-masing. Bisa saja ya seorang ibu yang memiliki anak terus punya pekerjaan lagi selain itu mengajar, jadi mereka tidak sepenuhnya 24 jam di dalam kelas kayak gitu, mungkin dialihkan dalam sistem daring seperti itu teman-teman. Ya, mohon maaf ya teman-teman semua, ini jaringan eh, di tempat Kak Devita kurang stabil ya. Oh, Kak, Umi, Ya, halo. iya lo maaf. Oh iya, tidak apa-apa. Kemudian nih, apa ya? Setelah mengikuti PPG, Kak, pastinya ada ya yang namanya ujian tulis ya. Iya, Baik. pastilah itu pasti ada evaluasi untuk setiap kegiatan. Nah, iya benar sekali. Terus, selanjutnya bagi calon
guru nih yang mengikuti PPG, apakah ada manfaatnya yang bisa kita ambil sih Kak? Apa aja manfaatnya gitu? Oke, jelas, jelas banget di sini PPG itu banyak sekali manfaat yang akan diterima oleh mm, para guru yang telah mengikuti PPG ini. Untuk manfaat-manfaat dari PPG ini, salah satunya yaitu meningkatkan profesionalisme guru dalam mengajar, menambah pengalaman tentang proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah, kemudian mendapatkan gelar sebagai guru profesional yang ditunjukkan dalam sertifikat pendidik, seperti itu. Kemudian membuka lapangan kerja secara lebih luas khususnya untuk guru non-PNS. Kemudian mendapatkan tunjangan sertifikasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Nah, jadi PPG ini bagi sekolah diharapkan dapat bermanfaat untuk menemukan penyegaran dan ide baru dalam proses pembelajaran, baik sistem pembelajaran maupun tugas pendidikan, sehingga diharapkan kualitas pembelajaran dapat menjadi lebih baik. Seperti itu, Kak. Nah, baik itu tadi diharapkan ya, maksudnya manfaatnya dari PPG dalam lingkungan sekolah, kita bisa menemukan ide-ide Iya, baru, apa aja nih yang kita dapatkan di PPG itu kita bisa kembangin dalam lingkungan sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat, kita bisa menghasilkan calon tenaga pendidik yang memiliki kreativitas, inovasi yang luar biasa sekali ya, yang tentu saja untuk meningkatkan eh, benar banget, Kak. ya meningkatkan kemajuan dalam kependidikan itu sendiri. Baik, teman-teman semua, itu tadi hasil bincang-bincang enjoy kita terkait dengan PPG dalam podcast ini. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari podcast ini? Itu tadi ya, PPG ini juga sangat bermanfaat ya, sangat penting sekali dalam calon tenaga pendidik ya, karena ini untuk meningkatkan kualitas dari seorang tenaga pendidik Iya, penting sekali. dan banyak manfaatnya yang sudah dijelaskan tadi sama Kak Devita gitu ya. Iya, untuk meningkatkan ke profesionalismenya, Kak. Iya, betul sekali. Mungkin itu saja Kak, apa ada yang ingin ditambahkan untuk sebelum menutup podcast ini? Kalau untuk saya cukup sih, Kak, seperti itu. Oh, baik. Ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai moderator di sini ya, dan ini partner saya. Oke, kami mengucapkan Iya, terima kasih sudah mendengarkan, melihat hasil bincang podcast sederhana kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya di sana. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan oke. dalam menampilkan tayangan ini. Sebelumnya nih, Kak, saya punya quotes nih, Kak. Oh iya iya, boleh boleh boleh. Gimana Kak? Boleh-boleh gimana ya? Jadi, so Ya, teman-teman mohon maaf sekali ya. Untuk kesekian kalinya jaringan Kak Devita tidak stabil. Kita tunggu ya. Kak, mohon maaf, bisa dijelaskan lagi? Cek, halo? Karena kita podcastnya ya virtual, teman-teman semua. Jadi mohon maaf kalau terjadi kendala ya. iya, iya. Bagaimana Kak Umi? Baik, bisa dijelasin ulang Kak tadi gimana quotes-nya? Biar teman-teman semuanya pada tahu nih, quotes apa sih yang mau diungkapin sama Kak Devita nih kayak gimana. Halo Kak Umi. Halo, halo. Siap suaranya Kak, videonya tidak stabil. Halo Kak Umi. Iya, halo. Maaf nih Kak, saya keluar-keluar terus. Dimaklumkan. Karena sekarang lagi musim hujan juga sih Kak. Dimaklumkan. Iya, Ya, siap. ini lagi hujan. Di tempatku emang lagi hujan.
Iya. Monggo Kak. Bagaimana quote saya belum terdengar ya, Kak? Belum, kami belum tahu gimana Sedikit tuh. sih. Jadi, Jadi, sedikit kata-kata ya. Guru itu harus terus belajar. Jika guru berhenti belajar, maka guru tersebut perlu berhenti untuk mengajar. Seperti itu. ya baik. Jadi untuk menjadi seorang tenaga pendidik juga Ya, harus harus tidak nyetak sampai di situ aja dan terus belajar sama halnya seperti seorang siswa yang tetap ya, karena kan belajar. Iya, menuntut ilmu tuh karena kan nanti akan menghadapi anak-anak dalam berbagai macam dan karakter berbagai ya. zaman juga kan. Jadi Iya, semakin zaman maju semakin karakternya semakin ini nanti. betul sekali. Ya, kuat ini sangat bermanfaat sekali bagi kita-kita ini ya, bagi teman-teman semua dan juga teruntuk kita sendiri ya yang nantinya akan menjadi seorang tenaga pendidik. Jadi tetap semangat dalam menuntut ilmu, selalu memberikan yang terbaik buat calon-calon ya, calon-calon peserta Hmm. didik kita nantinya. Baik, itu saja podcast sederhana dalam sore hari ini, pada sore hari ini maksud saya. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata-kata. Saya Terima Umi Nurdiana dan kasih. partner saya. Dan saya Devita Sari. Mohon maaf ya, jaringan saya jelek sekali. Oke, baik. Kami pamit undur diri teman-teman semuanya. Eh, Ketemu lagi dalam podcast selanjutnya, perbincangan yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Siap.